Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Apakah kalian sehat-sehat saja? Syukur alhamdulillah. Kita masih bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Win. Persiapkan alat tulis yang diperlukan. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Google Class atau langsung ke nomor HP Bu. Anak-anakku, sengaja materi pembelajaran kali ini Ibu tampilkan dalam nuansa merah agar kita tetap bersemangat dalam belajar meskipun hanya bisa melalui daring. Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Pesan Ibu selalu jaga kesehatan, disiplin untuk cuci tangan, selalu jaga jarak, dan selalu pakai masker ketika berada di luar rumah. Dan pesan saya, jangan keluar rumah jika tidak benar-benar penting. Oke. Anak-anak, hari ini semua hadir bukan? Jangan lupa untuk mengisi presensi di Google Classroom kita, agar Ibu bisa mengetahui siapa yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik atau siapa yang sakit dan lain-lain. Materi hari ini adalah kaidah kebahasaan teks berita. Mungkin ada yang masih ingat dengan pelajaran sebelumnya? Ya? Bagus. Kita lanjut ke anak-anak. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah membahas tentang unsur-unsur dan struktur teks berita. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi kaidah kebahasaan teks berita. Jadi bagaimanakah kaidah kebahasaan dari teks berita itu? Apakah sama dengan teks-teks yang lain? Kita buktikan. Tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, anak-anak diharapkan dapat menganalisis kaidah kebahasaan yang meliputi bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bawah, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, dan kata kerja mental yang digunakan di dalam teks berita. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks berita. Teks berita berbeda dengan jenis teks lainnya. Berita memiliki kaidah-kaidah atau aturan-aturan tertentu. Ini yang menjadi ciri khas dan pembeda teks berita dengan teks lainnya. Nah, sekarang apa itu kaidah kebahasaan dalam teks berita? Kaidah kebahasaan teks berita meliputi 1. Penggunaan bahasa baku, penggunaan verba transitif atau kata kerja transitif, penggunaan verba pewarta atau kata kerja pewarta, penggunaan kata keterangan atau adverbia, dan penggunaan konjungsi temporal atau waktu, konjungsi waktu, serta perpaduan antara kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita kupas satu persatu. Penggunaan bahasa baku dalam teks berita tentunya ada syarat-syarat khusus atau ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, bahasa berita atau bahasa yang digunakan dalam teks berita harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau
disingkat dengan EBI. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan atau kata-kata yang digunakan harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga mudah untuk dipahami. Yang ketiga, bahasa yang digunakan harus sederhana dan komunikatif. Komunikatif maksudnya mudah dipahami oleh siapa saja. Sederhana di sini maksudnya tidak boleh berbelit-belit. Kemudian, bahasa yang digunakan dalam teks berita harus luwes dan tidak kaku, agar tidak membosankan bagi pembaca atau pendengar. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh di slide berikutnya. Berikut ini adalah contoh penggunaan bahasa baku di dalam teks berita. Nah, di sini sudah akan saya sampaikan ada dua tipe ya, dua contoh. Yang sebelah kiri itu adalah bahasa baku dan yang sebelah kanan itu bahasa yang tidak baku. Contohnya di sini yang pertama. Para atlet sepak bola sedang berlatih di Gor Mojosari. Kata atlet di sini harus menggunakan huruf E, bukan I, seperti pada kalimat yang tidak baku di sini. Kalau yang baku, para atlet sepak bola sedang berlatih di Gor Mojosari. Yang tidak baku, para atlet. Jadi ini pakai huruf I, bukan E. Kemudian yang nomor 2, negara Indonesia berasaskan Pancasila. Asas pakai S. Kalau yang tidak baku, negara Indonesia berasaskan Pancasila, masih menggunakan huruf Z. Jadi, yang ketiga, aktivitas Gunung Merapi mulai tampak sejak sore. Gunung Merapi G-nya menggunakan huruf kecil. Kalau yang di sini, aktivitas Gunung Merapi mulai tampak sejak sore. G-nya menggunakan huruf besar. Ini contoh penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Oke, kita lanjutkan ke contoh penggunaan kaidah bahasa yang selanjutnya. Untuk yang kedua yaitu penggunaan verba transitif atau penggunaan kata kerja transitif. Apa itu kata kerja transitif? Yaitu kata kerja yang bisa diubah menjadi kalimat pasif. Kemudian, kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek, bukan pelengkap. Nah, contohnya seperti apa? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Perhatikan contoh penggunaan verba transitif di dalam teks berita. Perhatikan kalimatnya. Polisi sedang memeriksa tersangka pembunuhan. Dalam kalimat ini, predikat yang mengandung kata kerja transitif yaitu sedang memeriksa. Sedang objeknya yaitu tersangka pembunuhan. Nah, contoh yang pertama ini adalah kalimat aktif. Coba kita ubah menjadi kalimat pasif. Tersangka pembunuhan sedang diperiksa polisi. Coba diperhatikan. Tersangka pembunuhan sedang diperiksa polisi. Predikat dalam kalimat ini yang mengandung kata kerja transitif yaitu sedang diperiksa. Adapun objeknya yaitu polisi. Di dalam kalimat aktif subjek, tetapi dalam kalimat pasif berubah posisi menjadi objek. Objek di kalimat aktif kalau diubah menjadi kalimat pasif, maka objek tersebut berpindah kedudukannya menjadi subjek.
Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Perhatikan contoh yang lain. Masih sama penggunaan verba transitif. Contohnya, pihak imigrasi telah memulangkan sejumlah imigran gelap ke negara asal masing-masing. Nah, predikat yang mengandung kata kerja transitif yaitu telah memulangkan. Dan objeknya adalah sejumlah imigran gelap. Ini masih kalimat aktif. Coba kita ubah menjadi kalimat pasif. Sejumlah imigran gelap telah dipulangkan pihak imigrasi ke negara asal masing-masing. Predikat dalam kalimat ini yang mengandung kata kerja transitif yaitu telah dipulangkan, sedangkan objeknya pihak imigrasi. Jadi ini contoh penggunaan verba transitif dalam kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kita lanjut ke penggunaan bahasa yang lain atau kaidah bahasa yang lain dalam teks berita. Kaidah berikutnya, kaidah penggunaan bahasa dalam teks berita yang berikutnya, yaitu penggunaan verba pewarta. Apa itu verba pewarta atau kata kerja pewarta? Nah, kata kerja pewarta adalah kata yang dipergunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan. Jadi, kata kerja yang dipergunakan untuk mengindikasikan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat suatu percakapan. Bagaimana contohnya? Kita lanjut. Oke, perhatikan penggunaan verba pewarta di dalam sebuah teks berita. Berikut contohnya. Di sini yang saya pilih adalah kata mengatakan. Dalam pidato Presiden Jokowi yang disiarkan melalui televisi, beliau mengatakan bahwa akan menurunkan harga bahan bakar minyak secepatnya, sehingga rakyat tidak terlalu dibebani oleh harga BBM yang mahal. Jadi ini beliau mengatakan bahwa akan menurunkan. Jadi antara si wartawan dan Pak Jokowi di sini memang benar-benar terjadi atau menunjukkan bahwa ini benar-benar terjadi dialog atau percakapan. Dibuktikan dengan adanya kata beliau mengatakan. Nah, itu contohnya. Contoh yang lain yaitu kata memaparkan. Contoh dalam kalimatnya, Presiden juga memaparkan perkembangan Indonesia yang saat ini sudah siap menghadapi tantangan dan persaingan. Jadi, Presiden juga memaparkan. Kata memaparkan, kita bisa mengartikan memaparkan itu berarti menjelaskan. Nah, kalau orang itu menjelaskan berarti ada percakapan, ada dialog antara Presiden dan si penulis berita. Oke, mungkin sudah bisa dipahami tentang contoh penggunaan verba pewarta. Kita lanjutkan. Oke, kaidah bahasa yang selanjutnya yaitu tentang penggunaan kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverb juga digunakan dalam teks berita untuk menjawab poin atau unsur di mana atau where, kapan atau when dalam sebuah berita. Jadi kata keterangan ini untuk menjawab unsur atau poin di mana dan kapan. Bagaimana contohnya? Ayo kita perhatikan bersama-sama.
Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan kata keterangan di dalam teks berita. Kita perhatikan. Dalam kalimat, Presiden sedang meresmikan gedung sekolah baru di Mojokerto hari ini, Selasa 28 Juli 2020. Nah, di sini kata keterangannya yaitu Mojokerto dan Selasa 28 Juli 2020. Kata Mojokerto, kata keterangan Mojokerto itu menunjukkan unsur di mana. Sedangkan kata Selasa 28 Juli 2020 menunjukkan unsur kapan atau waktu kapan terjadinya. Nah, di situ. Ini contoh penggunaan kata keterangan. Saya kira bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang lain. Kaidah penggunaan bahasa dalam teks berita yang selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi atau kata penghubung yang bisa menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda itu disebut dengan konjungsi temporal. Jadi konjungsi temporal adalah kata konjungsi atau kata hubung yang bisa menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Contohnya yaitu sebelumnya, sesudahnya, lalu, kemudian, selanjutnya, apabila, bila, bila mana, demi, hingga, ketika, waktu, tatkala, sambil, seraya, sebelum, sedari, sejak, semenjak, selama, dan sementara. Itu adalah contoh konjungsi atau kata hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini adalah contoh penggunaan konjungsi temporal di dalam teks berita. Perhatikan, kondisi Alisa kini lebih baik. Sebelumnya, dokter menyatakan bahwa kondisi Alisa sudah sangat kritis dan tidak bisa ditangani lagi. Konjungsi temporalnya yaitu kata sebelumnya. Ini contoh penggunaan konjungsi temporal. Kita lanjut. Berikut adalah kaidah bahasa dalam teks berita, yaitu penggunaan kalimat langsung dan tak langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat yang merupakan hasil kutipan dari perkataan orang. Di sini memiliki minimal dua unsur yaitu subjek dan predikat. Penulisan kalimat petikan diapit oleh tanda baca petik 2, bukan tanda petik 1. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik ditulis menggunakan huruf kapital. Untuk memisahkan kalimat petikan dan kalimat pengiring menggunakan tanda baca, yaitu koma. Kalimat langsung dibaca dengan penekanan pada intonasinya di antara kalimat pengiring dan kalimat petikan. Kalimat langsung yang berupa dialog yang berurutan, maka di bagian depan kalimat kutipannya diberikan tanda baca titik 2. Jadi itu syarat-syarat kalimat langsung.
Yang pertama merupakan hasil kutipan, kemudian minimal terdiri dari dua unsur, yaitu subjek dan predikat, kemudian diapit oleh petik 2. Huruf pertama menggunakan huruf kapital, kemudian antara kalimat petikan dan kalimat pengiring harus diberi tanda baca koma. Kemudian kalimat langsung dibaca dengan penekanan pada intonasinya. Kalimat langsung yang berupa dialog yang berurutan, maka di bagian depan kalimat kutipannya diberikan tanda baca titik 2. Oke, kita lihat contohnya. Berikut adalah penggunaan kalimat langsung dan tak langsung, khususnya yaitu di sini di slide ini adalah kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan dari kalimatnya. Yang kedua, tidak perlu menggunakan tanda baca petik 2. Yang ketiga, berkata lugas menggunakan kata penghubung. Contohnya kata bahwa, sebab, supaya, agar, tentang, dan lain-lain. Yang keempat, hanya berupa kalimat berita. Jadi bukan kalimat tanya, bukan kalimat seru atau yang lainnya. Tetapi dalam kalimat tak langsung itu hanya berupa kalimat berita. Yang kelima, kalimat tidak langsung dibaca dengan intonasi datar. Dan ada juga yang dengan intonasi menurun pada bagian akhir kalimat. Jadi ini beda antara kalimat langsung dan tak langsung. Oke, kita lanjut dengan contohnya. Perhatikan contoh penggunaan kalimat langsung dan tak langsung. Sebelah kiri adalah contoh kalimat langsung. Contohnya, ibu menyuruh belikan ibu garam di warung. Di dalam kalimat tak langsung menjadi ibu menyuruh untuk membelikannya garam di warung. Jadi ada tekanan, ibu menyuruh belikan ibu garam di warung. Kalimat yang tak langsung, ibu menyuruh untuk membelikannya garam di warung. Di situ ibu berubah menjadi nya. Belikan menjadi membelikan. Di situ bedanya. Yang kedua, jangan bergerak. Gertak polisi kepada pencuri. Jadi ada tekanannya ya. Di kalimat tak langsung menjadi polisi menggertak kepada pencuri agar tidak bergerak. Di sini ada kata agar, kata penghubung di sini ya. Yang nomor 1 tadi ada kata untuk. Coba kita perhatikan kalimat yang ketiga. Siapakah yang belum membersihkan ruang kelas ini? Tanya bu guru sebelum memulai pelajaran. Kalau diubah menjadi kalimat tak langsung menjadi bu guru bertanya sebelum memulai pelajaran tentang siapa yang belum membersihkan ruang kelas ini. Ini ada kata penghubung tentang. Contoh yang keempat, coba saja minta sama ayah, kata ibu. Ayah pasti akan memberikannya. Diubah menjadi kalimat tak langsung menjadi ibu mengatakan untuk mencoba meminta sama ayah. Ayah pasti akan memberikannya. Nah, kata ayah di sini yang kedua bisa diganti kata dia. Oke. Kapan kau kembalikan bukuku? Tanya Samit. Ini adalah contoh yang kelima. Diubah jadi kalimat tak langsung menjadi Samit bertanya tentang kapan aku mengembalikan bukunya. Kata kau berubah menjadi aku. Kata bukuku menjadi bukunya. Jadi ini contoh penggunaan atau perbedaan kalimat langsung dan tak langsung. Oke. Baiklah, demikian materi kaidah kebahasaan teks berita
sudah kita kupas satu persatu. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada yang salah atau masih banyak kekurangan, saya mohon maaf dan mohon untuk kritikannya agar saya bisa memperbaiki video-video yang saya sajikan dalam channel saya ini. Oke, selamat berlatih. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.